Cerita di balik kekalahan Indonesia atas Cina, guys. Gimana guys? Ya, sebelum pertandingan antara Cina melawan Indonesia dimulai, fans Garuda banyak yang optimis jika timnas mampu mengalahkan tuan rumah. Rasa optimis tersebut muncul karena sebelumnya Indonesia menjadi tim yang belum terkalahkan. Sebaliknya, Cina malah menjadi tim pesakitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, teman-teman semua, saudara semua, dimanapun anda berada, semoga anda semua sehat selalu, amin amin ya rabbal alamin. Nah guys, setelah Indonesia dikalahkan oleh Cina guys, kali ini ada info timnas terupdate guys. Tijani sedih, Eliano dicoret, STY mengaku salah, Pak Erick Thohir gerak cepat guys, chat agen Romani gak sengaja kesepil. Wah, STY kilaf, kapok bereksperimen. Tijani tetap kuat my brother. Oke, sebentar guys infonya, langsung saja kita klik videonya. Timnas Indonesia akhirnya mengalami kekalahan perdana di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Secara mengejutkan, tim Garuda kalah atas Cina dengan skor 2-1. Hasil yang membuat skuad asuhan Sintayong tersebut harus tertahan di peringkat kelima. Kini dengan kekalahan yang dialami tim Garuda, banyak evaluasi yang harus dilakukan oleh Sintayong. Selain evaluasi, tampaknya Indonesia masih membutuhkan beberapa pemain lagi, terutama di sektor depan. Dan untuk itu, inilah cerita di balik kekalahan Indonesia atas Cina di babak kualifikasi Piala Dunia. Oke. Indonesia harus puas dengan skor 2-1 guys. Gagal merebut 3 poin dari Cina. Cerita di balik kekalahan Indonesia atas Cina guys, bagaimana guys? Ya, sebelum pertandingan antara Cina melawan Indonesia dimulai, fans Garuda banyak yang optimis jika timnas mampu mengalahkan tuan rumah. Rasa optimis tersebut muncul karena sebelumnya Indonesia menjadi tim yang belum terkalahkan. Sebaliknya, Cina malah menjadi tim pesakitan dengan 3 kekalahan beruntun yang mereka alami. Tapi kekalahan itu bisa saja menjadi titik balik bagi mereka untuk meraih hasil yang lebih baik ketika melawan Indonesia. Hal inilah yang harus diwaspadai oleh Sintayong karena Cina pastinya akan bermain mati-matian demi meraih hasil terbaik. Sintayong semalam banyak melakukan eksperimen visual. Dan yang ditakutkan oleh Indonesia akhirnya terjadi. Saat pertandingan dimulai, Cina secara mengejutkan langsung unggul 2 gol di babak pertama. Gol yang pastinya membuat langkah Indonesia semakin berat. Pada akhirnya skuad Garuda hanya mampu membalas sekali di penghujung babak kedua. Sehingga sampai pertandingan berakhir, skor 2-1 bertahan untuk keunggulan timnas Cina, hasil yang membuat tim negeri tirai bambu tersebut meraih poin perdana di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Sementara Indonesia setelah sebelumnya imbang 3 kali, mereka akhirnya merasakan kekalahan. Dan kekalahan itu berasal dari Cina yang notabene adalah tim juru kunci. Wah, ini sangat sedih sekali guys ya. 3 kali imbang, 1 kali kalah guys. Timnas kita belum pernah menang. Aduh. Pernah hampir menang sama Bahrain tapi dicurangi oleh wasit. Keputusan Sintayong yang pantas dipertanyakan. Ya. Salah satu faktor mengapa timnas Indonesia bisa kalah adalah soal keputusan dari Sintayong, di mana pada laga melawan Cina, dirinya melakukan beberapa rotasi. Contohnya saat memainkan Asnawi Mangkualam dan Shan Patinama dari menit pertama. Efek dari rotasi tersebut, taktik dari Indonesia tidak terlalu maksimal. Kesalahan demi kesalahan akhirnya terjadi sehingga mampu dimanfaatkan oleh Cina. Dan pada akhirnya permainan Indonesia sedikit membaik di babak kedua. Tetapi tetap saja, hal itu sudah terlambat karena pada ujungnya Indonesia tetap mengalami kekalahan saat melawan Cina. Permainan Indonesia lebih baik mulai di babak kedua guys. Tapi sudah terlambat semuanya Indonesia. Skor 2-1. Indonesia harus puas menerimanya. Sintayong selalu sulit ditebak dalam menentukan starting line up. Entah sadar atau tidak, pemain yang akan diturunkan oleh Sintayong sangatlah sulit ditebak.
Selain Asnawi dan Patinama, Sintayong juga menurunkan Witan untuk mengisi pos lini depan. Inilah yang menjadi pertanyaan, mengapa pelatih asal Korea tersebut tidak mempertahankan starting terbaiknya saat melawan Bahrain? Ya, Karena starting tersebut terbukti bermain baik di lapangan. Jika Jordi tidak bisa bermain, toh posisinya bisa diganti oleh Rizky Ridho, yang kualitasnya tidak kalah jauh. Pokoknya tetap semangat timnasku. Masih ada beberapa lagi yang akan dijalani, guys. Eliano dicoret Sintayong. Nah, ini mengapa Eliano dicoret oleh Sintayong, guys? Dari keputusan Sintayong tadi, yang lebih mengejutkan tentunya soal keputusannya mencoret Eliano Renders, di mana pemain berusia 23 tahun itu dicoret bersama Ferrari, Jordi Amat, dan Hoki Caraga. Untuk alasannya, sampai saat ini masih simpang siur. Katanya Eliano mengalami cedera ringan, namun ada juga jika Eliano tak masuk dalam taktikal yang diterapkan oleh Sintayong. Entah mana yang benar, tapi harapannya soal hal ini segera diluruskan, agar tidak ada misinformasi yang terjadi. Dan semoga Eliano bisa kembali bermain saat Indonesia menjamu Jepang dan Arab Saudi bulan depan. Ya, semoga Eliano lawan Jepang dan Arab Saudi dimainkan lah. Jangan ada eksperimen lagi kok lah. Pertahankan skuad terbaik. Tijani Renders sedih, adiknya tidak main. Ya, Tijani Renders sedih, guys, adiknya tidak dimainkan. Soal keputusannya membela Indonesia, Eliano selalu mendapatkan dukungan dari keluarganya, termasuk Tijani Renders. Dan dukungan itu biasanya ditunjukkan Tijani lewat komentar maupun instastory. Terbaru, Tijani memberikan dukungan kepada adiknya lewat sebuah komentar di postingan Eliano. Postingan itu adalah postingan Eliano dalam persiapannya menghadapi timnas Cina. Namun sayang, dukungan itu serasa percuma, mengingat Eliano akhirnya tidak bermain di lapangan. Momen yang pastinya membuat Tijani sedih. Namun tak apa, karena ini adalah sepak bola dan semuanya bisa terjadi. Betul. Bukan hanya Tijani yang sedih, guys, tapi seluruh supporter Indonesia pasti sedih, guys, yang melihat timnas Indonesia kalah. Evaluasi dan kritik untuk Sintayong. Oke, evaluasi dan kritik untuk Sintayong, guys. Kembali ke soal keputusan Sintayong, hasil melawan Cina bisa menjadi ajang evaluasi untuk dirinya dalam menentukan pilihan. Pelatih asal Korea itu seharusnya tidak melakukan eksperimen di pertandingan tadi malam. Karena seperti yang kita tahu, setelah gagal meraih kemenangan saat melawan Bahrain, Indonesia paling tidak harus meraih kemenangan saat melawan Cina. Tapi hal itu gagal total berkat kesalahan Sintayong sendiri yang terlalu bereksperimen. Namun tak apa, semoga kedepannya keputusan dari Sintayong tepat dan bisa memberikan kemenangan untuk Indonesia. Semoga semuanya itu bisa menjadi pelajaran untuk Sintayong, guys, ya. Tidak melakukan eksperimen itu lagi. Sementara itu, pertandingan melawan Cina tampaknya timnas Indonesia juga benar-benar membutuhkan sosok goal getter yang cocok. Karena jujur saja, serangan yang dilakukan Indonesia buntu karena tidak ada eksekutor utama di depan gawang. Jika ada eksekutor utama, bisa saja serangan dari Indonesia lebih efektif. Karena jika melihat statistik pertandingan, Indonesia unggul jauh atas Cina. Entah itu soal ball possession maupun jumlah tembakan ke arah gawang. Soal goal getter sendiri, sebelumnya Indonesia terus dihubung-hubungkan dengan Oleh Romani. Tapi sampai saat ini, sang pemain belum menjawab apakah mau membela Indonesia atau tidak. Namun yang pasti, PSSI akan terus berusaha untuk membujuk Romani agar mau bergabung ke tim Garuda. Ya, Romani saat ini telah dibujuk oleh PSSI, guys, untuk bergabung ke timnas Indonesia. Semoga dia mau, guys, ya. Dia sangat dibutuhkan sekali, guys. Membahas Oleh Romani, baru-baru ini agennya mengungkapkan jika kliennya tersebut tengah mempertimbangkan untuk membela Indonesia. Itu diungkapkan oleh sang agen saat di DM fans Indonesia. Fans Indonesia men-DM agen dari Oleh Romani, guys. Jadi itulah cerita setelah timnas Indonesia mengalami kekalahan atas Cina. Semoga kekalahan itu bisa menjadi pelajaran untuk bermain lebih baik ke depannya. Betul. Nah, oke, guys, begitulah ceritanya, guys. Indonesia kalah
dengan Cina guys, dengan skor 2-1. Tijani sedih, Eliano dicoret. STY mengaku salah. Pak Erick Thohir gerak cepat, saat Akin Romani gak sengaja kesepil. Wah, ini semoga bisa menjadi pelajaran untuk Sintayong. Jangan melakukan eksperimen-eksperimen lagi. Sintayong harus benar-benar menerapkan taktik-taktik terbaiknya guys ya. Harus memasang line out terbaik pokoknya. Jangan melakukan eksperimen-eksperimen seperti semalam ya guys ya. Oke guys, masih ada laga selanjutnya menghadapi Jepang, Arab Saudi, Australia, Cina, Bahrain yang akan digelar di GBK nanti. Semoga timnas Indonesia berhasil menyelesaikan laganya dengan mulus, dengan kemenangan-kemenangan yang indah pokoknya. Oke, cukup sekian guys reaksi kami kali ini. Jika ada kesalahan kata-kata yang kami ucapkan, kami mohon maaf sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.